Waktu kalian memasak 30 menit. Hah? 30 menit? Aduh chef, ke pantry 5 menit. Ke utensil room 5 menit. Kayaknya langsung pressure test aja gimana chef? Cuk. Wah, Chef Renata ini guyon apa gimana sih? Olahan tepung 30 menit, bikin pisang goreng sih nggak apa-apa, Chef. Lah ini, aku aja nggak tahu harus bikin apa. Di challenge 1 dipanggil ke depan tapi nggak menang itu rasanya sedikit kecewa, tapi nggak apa-apa, aku semangat buat lanjut challenge 2 kali ini. Bisa mengamankan posisi di top 5 dan nggak harus masak di challenge 2 di top 6 ini, aku senang banget pastinya, dan juga bisa bersantai-santai sedikit nih sama nonton dan observasi musuh-musuhku nanti di top 5. Masuk ke galeri melihat ada tepung, ada susu, ada buah. Kiranya kami disuruh buat apakah? Apakah pancake dengan susu dan topping buah? Welcome back to Galeri MasterChef Indonesia Season 12. Gimana kabarnya? Baik, Chef. Kalian sudah menyelesaikan challenge fermented ingredients dan sudah ada pemenangnya adalah Fajar. Ya, Fajar, kamu mempunyai keuntungan di pemenang ini. Kamu pengen tahu keuntungannya apa? Pengen, Chef. Di challenge sebelumnya, Fajarlah pemenangnya. Kira-kira keuntungan apa yang didapat Fajar? Apakah Fajar nanti memilihkan bahan-bahan itu untuk kita? Kalau iya, ya pasrahlah. Pertama, kamu punya keuntungan pastinya kamu tidak ikut memasak di challenge kedua. Yang kedua, sudah pasti kamu lolos ke babak berikutnya. Bisa. Dan yang ketiga, kamu bisa berdiri di samping booth sebelah sana. Dan ternyata keuntungan aku menang di challenge 1 kemarin itu sekarang aku nggak harus masak dan aku udah pasti aman mengamankan posisiku di top 5. Tapi yang aku bingung nih, aku diminta untuk ke depan dan berdiri di samping display-display tersebut. Kayaknya aku tahu deh ini aku disuruh ngapain. Challenge kalian sudah jelas di samping kami. Ada 3 kategori, tepung, susu, dan buah. Di sini kalian akan dituntut untuk lebih intens lagi dalam berkreasi dan memadukan ketiga komponen tersebut. Ternyata kita harus memadukan 3 komponen yang ada di depan. Aku sih siap ya. Sayangnya, pertama yaitu tepung, itu akan dipilih oleh Fajar. Aduh Fajar, semoga Fajar nggak milihin aku garbanzo ya. Lalu kalian akan memilih mau memakai susu yang mana dan memilih akan memadukannya dengan buah yang mana. Nah, benar ternyata dugaanku kalau aku akan disuruh milihin ingredientnya. Tapi ternyata yang aku pilihin tuh cuma tepung doang. Ya, sayang banget, Chef. Kalau dikasih milihin 3-3-nya, aku bakalan main-main nih sama mereka. Oke, Fajar, pikirkan strategi dengan baik. Di sini sudah tidak ada Zahra, jadi tidak ada yang perlu di-save lagi. Iya, Chef. You can just kill and slay them, you know. Bebas ya. So, you know, be ruthless. Bener banget, Chef. Sekarang udah nggak ada Zahra, aku udah nggak perlu nyelamatin siapa, aku nggak perlu mikirin siapa. Sekarang aku akan tancap gas dan make strategiku dari sekarang. Mungkin dari Hovit dulu, lawan terberat saya. Aku sangat berharap Fajar ini memilih buckwheat flour untuk aku. Karena aku yakin dia pasti tahu tepung yang aku suka. Saya mau Hovit pakai tepung buckwheat. Aku pilihin Hovit tepung buckwheat karena sebenarnya ini tepung yang familiar, yang biasa dipakai apalagi di Bali, tapi memang agak tricky ngolahnya. Semoga Pak Hovit agak terpleset di sini supaya nanti dia bisa terjerumus ke challenge 3. Nak Bali nganggo salah, Sing. Karena sisa dari pemilihan tepung itu bisa memilih sendiri, ya udah aku ambil almond milknya dan buahnya itu buah nanas. Ada nanas. Chef. Orang kedua, Desi, salah satu lawan terberat juga. Tapi kali ini aku pengen ngelihat
seberapa jauh kemampuan Desi, jadi aku kasih yang paling gampang, almond flour. Wah, Fajar, terima kasih banyak ya udah pilihin aku almond flour, kesukaan aku nih. Fajar, kamu sudah pakai strategi nih kayaknya ya? Ya lumayan nih, Chef. Hati-hati, strategi bisa jadi senjata makan tuan juga. Ya, Chef. Untuk pilihannya sendiri, susunya Kak Desi milih cashew. Mungkin karena almond milknya udah diambil Pak Hofid, dia milihnya cashew. Jadi it's okay, tapi buahnya nih agak surprisingly, dia ngambil si salak. Aku agak kaget sih sama pilihannya, karena masih ada buah-buah lain yang lebih make sense gitu. Banyak sekali, Desi. Jaga-jaga, Chef. Sebenarnya aku tahu bahwa salak itu aromanya tidak se-strong buah yang lain. Cuma tenang aja, nanti bakalan aku ubah supaya aroma dari salak itu keluar. Orang ketiga, yang ini mungkin yang paling lemah menurut saya, Dani. Awas ya. Dani, aku juga pengen lihat seberapa kamu bisa push dirimu sendiri. Ini aku mau request ke Fajar nih, Jar, lu bener-bener jangan kasih gue yang aneh-aneh. Coconut. Kamu mau coconut? Oke, aku kasih coconut. Coconut untuk Dani. Kak Dani bisa-bisanya request ke Kak Fajar coconut flour, curang. Dia bikin ayam pop tapung. Coconut, aku langsung kasih aja deh tepung coconut. Jadi mungkin nanti dia ngolahnya buat apa, aku nggak tahu. Dan aku nggak mau tahu juga, jadi terserah Dani sih. Coconut flour dengan coconut milk. Ya udah bener, ayam pop geprek. Saus mangga. Apa itu kamu ambil? Jeruk Bali. Yakin itu jeruk Bali? Ini jeruk kan? Bukan, buah maja. Warnanya hijau juga seperti itu. Ya udah pasti jeruk Bali, buah maja nggak bisa dimakan. Kalau itu benar-benar jeruk Bali dan bukan buah yang hanya terlihat seperti jeruk Bali, aku yakin sih, Chef. Kalau ikan ceviche dicampur jeruk, itu masuk banget rasanya. Oke, next, Akila. Akila, aku pengen... Kak Fajar, please dong jangan pilihin aku yang susah-susah. Kali ini aku pengen buat dessert juga, jadi pilihin yang tepung buat bisa dessert ya. Semolina deh. Semolina. Di sini karena Akila aku belum bisa baca gimana permainannya dia, makanya aku kasih sesuatu yang nggak susah dan nggak mudah juga. Itu adalah semolina. Nanti ini sebenarnya bisa ke pasta, bisa juga untuk ke dessert, bahkan bisa untuk ke keras. Jadi aku pengen lihat nih, Akila di sini tuh seperti apa sih Akila sebenarnya? Apa itu? Oat milk. Oat milk. Oat milk. Oh, tomat. Tomat. Lagi-lagi pilihannya aku nggak ngerti dia mau buat apa. Si Akila ini ngambil oat milk tapi tomat yang diambil untuk buahnya. Tapi kalau tomat oke, mungkin dia buat pasta, untuk oat milknya nanti dibuat apa sama dia? Ya, anak sekolah masak kayak Akila kalau dapat semolina udah pasti kunciannya pasta. Gampang, kalau nggak enak keterlaluan. Aku pilih oat milk sama tomat karena nanti kedua bahan itu mau aku jadiin base sauce pasta aku. Oke, orang terakhir Bu Dewiji, aku mau pilihin Bu Dewiji garbanzo. Sebenarnya aku juga kurang familiar dengan tepung ini, jadi aku pengen lihat Bu Dewiji mau diapain nih tepungnya. Garbanzo. Paling gampang itu. Gampang itu. Oh, apa nih, Chef? Chickpeas. Oh, chickpeas. Akhirnya Fajar memilihkan saya tepung garbanzo ataupun chickpea flour. Secara saya nggak tahu itu teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa, dan saya pun belum mengolahnya. Ya wes manut. Waduh, Fajar, kamu pilihin Bude garbanzo. Astaga, ini Bude celaka sih. Semoga Bude aman ya. Selanjutnya Bude Wiji pilih soy milk sama alpukat. Aduh, ini kira-kira mau dibawa kemana ya dishnya Bude Wiji? Kok aku agak sedikit worry. Bener-bener ngeblank, harus masak apa dan nggak tahu harus ngapain. Ya aku ambil aja soya milk sama alpukat. Alah wes sembuh wes. Oke Fajar, saya rasa tugas kamu sudah selesai. Silakan berleha-leha di atas. Thank you, Chef. Menyaksikan teman-teman kamu memasak. Thank you. Semangat, guys. Keceriaan kalian agak menurun ya. Tadi happy sekali. Di sini kalian dibebaskan ya, membuat hidangan sekreatif mungkin.
Ini udah bukan waktunya kalian ngerem-ngerem lagi. Tancap gas, keluarkan semuanya. Kalian boleh membuat hidangan apa saja. Appetizer, main course, dessert. Up to you guys, boleh savory, boleh sweet. Kalian juga bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Kalau quantity yang kalian ambil kurang, masih bisa balik sini ambil lagi. Waktu kalian memasak, 30 menit. Hah? 30 menit? Aduh chef, ke pantry 5 menit. Ke utensil room 5 menit. Kayaknya langsung pressure test aja gimana chef? Cuk. Wah, Chef Renata ini guyon apa gimana sih? Olahan tepung 30 menit, bikin pisang goreng sih nggak apa-apa, Chef. Lah ini, aku aja nggak tahu harus bikin apa. Enggak. 60 menit. Lemes lagi ya. 60 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus membuat sebuah hidangan terbaiknya agar terhindar dari pressure test. Buckwheat flour ini sebenarnya aku udah sering membuat makanan dari ini karena di Bali banyak sekali tamu yoga dan healthy. Jadi aku akan membuat masakan Nusantara yang simpel menggunakan buckwheat flour, yaitu dadar gulung. Karena aku mau bikin squid ink ravioli, jadi aku ambil bahan-bahan pasta donya. Aku ambil telur, tepung, squid ink, sama olive oil. Sampai di sini saya nggak tahu harus masak apa, tapi ya wes lah. Bingung aku masak apa tenan, sumpah. Sambil berpikir, aku lihat sekeliling, kira-kira kalau untuk masak ala Indonesia, dimix sama western, itu kayaknya bagus juga sih. Untuk step pertama, aku langsung bikin adonan kulit tartnya karena itu yang paling lama, harus di resting 2 kali di dalam blast freezer. Karena aku udah pernah sebelumnya bikin pasta pakai semolina, jadi aku udah tahu tekstur yang nanti aku inginkan. Aku bikin pakai campuran semolina, all-purpose flour, sama olive oil. Tapi aku kasih sedikit air biar nanti pasta donya tuh nggak terlalu keras karena semolina itu hard banget. Di sini aku happy banget bisa mengobservasi lawan-lawanku yang nanti akan ketemu di top 5. Jadi aku benar-benar bisa ngeliat nih kemampuan mereka dan bisa baca skill-skill mereka. Tepung, susu, dan buah. Lumayan banyak macam tepungnya ya. Mungkin di sini juga ditantang untuk keluar dia Berkreasi dari ya. zona-zona yang nyamannya mereka. Tapi tepung sendiri kan maksudnya bisa jadi macam-macam ya. Iya, Dia bisa bikin. jadi apa aja. Tidak perlu digabung tiga-tiganya langsung jadi satu komponen gitu. Enggak. Maksudnya Iya. dia kan Yang bisa penting dipakai. Betul, dia bisa si tepungnya ini misalnya bikin crumble. Ya. Susunya nanti ditambah-tambah-tambah, Bikin apa? bikin gel atau Ya. sos. Ya, buahnya pendukung. sebagai something. Ya. So, Menarik sih. Banyak possibilities yang mereka bisa kreasikan nih. Betul. Ya. Sepertinya. Masalahnya match atau tidak aja nih. Ya, itu yang harus mereka keluarkan. Masuk Ya. Cuma kan Iya, mereka yang rasanya. pilih sendiri. Iya. Yang dipilih cuma tepungnya dan dari tepung udah kebayang lah ya harusnya mau arahnya Harusnya kemana. mau kemana. Betul. Oke, kalau memang ini waktunya untuk tancap gas, aku bakal bikin hidangan Filipina, hidangan yang lumayan risky. Waktu 60 menit harusnya lebih dari cukup untuk mengeksekusi dish ini. Iya, aku pengen dapat coconut karena aku mau bikin kinilaw semacam ceviche dari Filipina. Nanti ada tunanya, ada cabenya, ada coconut, ada jeruknya. Saya juga pakai jeruk Bali di sini. Biar rasa jeruknya tuh ada perpaduan antara jeruk nipis dan Bali. Pokoknya ini cold dish ya. Ini bakal jadi dish yang seger dan berbeda. Semangat dan Thank you, Chef.
Saya sangat pengen sebenarnya cepat-cepat menyusul Fajar ke atas karena saya dianggap lemah sama dia. Jadi saya mau menghantui dia di atas itu nanti ya. Aku bikin yang aku pernah bikin aja sih, yang aman, nggak usah terlalu yang fine dining atau apa, karena kan ini babak kedua ya, bukan babak coba-coba. Jadi yang penting aman dulu aja sih. Jadi di tantangan kali ini aku dapetnya almond powder, terus aku ngambil cashew milk, dan ada ini juga tadi buah salak yang aku ambil, karena aku pengen bikin kayak tart gitu, nanti dapat rasa asam dan manisnya dari salak, terus cashew milknya mungkin aku olah jadi ice cream. Untuk konsep hidangan ice cream aku, ada yang namanya macadamia ice cream dari toko sebelah. Aku pernah makan dan enak, jadi aku rasa kalau misalkan dikombinasikan dengan cashew milk ice cream akan cocok. Ya, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Iya, Chef. Fokus pada masakannya. Waktu sudah berjalan 45 menit dan aku harus mematangkan ikannya menggunakan asam. Walhasil aku peras jus pomelo dan aku campur dengan sedikit citric acid. Awalnya jus pomelo ini manis, tapi waktu aku campur kok agak pahit sedikit lah. Tapi nggak apa-apa, karena aku merasa mungkin pahitnya kurang mengganggu, aku campur aja agar ikannya itu cepat matang. Sisa waktu 45 menit, di sini saya masih memproses udangnya beserta mengupas talesnya untuk membuat perkedel udang. Bu Iji tadi dapat dikasih tepung apa ya? Sama Tepung chickpea nih, garbanzo. Iya. Garbanzo. Itu sih Mas. agak bisa luas ya. Iya, mau tak bikin savory aja tadi. Savory. Iya, savory. Dengan alpukat. Iya, nanti Susunya pakai soya sauce. Soya sauce. Pakai soya beans ya. Soy milk ya. Iya, soybean mix. Apa idenya? Kayaknya tak bawa ke Nusantara aja. Nusantara. Iya. Ini apa yang direbus? Itu apa namanya, Chef? Ini Tales. Tales ya. Iya. Tales, maaf ya, Chef. Udah matang. Ini jenis talesnya bagus ya. Iya, ada cepat. keluar warna Iya, ungu cepat juga. matang dia juga. Berarti seasoningnya, penampilannya Bu Iji ya. Iya, Chef. Oh, dikasih udang juga ya? Iya. Nanti jadi kayak perkedelnya. Iya. Iya. Susunya ini ya. Iya. Oke, good luck Bu Terima kasih, Iji. Chef. Iya. Di sini Bu Dewi Iji memutuskan untuk masak Nusantara dengan tepung garbanzo. Wah, aku penasaran banget sih Bu Dewi Iji buat apa. Ditambah dengan alpukat yang dia pilih. Wah, ini mau dibawa kemana nih? Di sini lalu saya memutuskan untuk masak sambal goreng udang saus alpukat dengan chickpea puree dan perkedel talas. Kenapa saya membuat ini? Karena sudah mentok, kayak orang nggak punya ide lah. Karena saya juga bingung, belum pernah mengolah yang namanya chickpea flour itu harus diapakan. Dan saya ngambilnya soya milk, ada ngambil lagi alpukat. Ya di situ karena kebingungan saya sendiri sih. Waktu tersisa 45 menit, aku lanjut membuat adonan dadar gulungnya dari buckwheat flour itu. Hafid. Halo, Chef. Ya, dapat tepung apa? Aku dapat buckwheat Nggak flour, overcook Chef. ya? Ya. Ini mau dipakein jam. Mau dipakai. Kamu tadi combine dengan susu almond. Waduh, enak ya. Tadi sudah jadi adonannya ya? Iya, aku coba Iya. nih, Chef. Aku buatin pancake. Serve dengan nanas. Nanas, ya. Apa di situ? Di stuffing dalamnya, Stuffing. habis itu aku ada garnish juga dari nanas ya. Itu buat crispy nanas. Iya. Jatuhnya ke dessert ya? Ke dessert, Chef. Ya, ke dessert. Oke, siap. Thank you, Good Chef. luck ya. Terima kasih, Chef. Pelan-pelan aja. Harus bagus karena ini sudah di 6 besar ya. Oke, Chef. Setelah aku campur semua bahan-bahan menjadi satu untuk membuat adonan crepes-nya, aku langsung buat adonan crepes itu di atas pan. Waktu tersisa 35 menit, adonan aku masih belum cukup freeze. Aku
Kesel banget sih, soalnya adonan aku itu nggak nge-freeze. Kalau bisa freeze dia di tengah. Jadi aku decide untuk roll aja ke tart mold-nya dan aku bekukan dalam kondisi tercetak di mold. Menurut aku sih aku happy ya dikasih Kak Fajar semolina. Aku yang paling aku takuti sih tepung sorghum ya, karena satu aku nggak tahu cara pengolahannya tuh gimana, terus warnanya lumayan unik daripada semuanya. Jadi no idea kalau dapat sorghum. Benar ternyata dugaanku kalau Akila akan buat si semolina ini menjadi pasta karena dia ambil tomat tuh tadi. It's a good idea, tapi dengan oat milk ini aku nggak tahu nanti dieksekusi seperti apa sama si Akila. Untuk tomat sama susu oat milk-nya aku taruh di sausnya, tomato sauce. Setelah kemanginya aku blanch dan aku rendam di air es, aku mempersiapkan minyak dan memblender kemanginya di minyak. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, Chef. Waktu sisa 30 menit. Aku menyaring campuran susu kelapa agar menghilangkan residu dan mendapatkan cairan yang halus yang nantinya akan dicampur sama ikannya. Waktu tersisa 30 menit, aku toast white sesame and black sesame seed. Kenapa aku menggunakan itu? Karena bagi aku dadar gulung ini pernah aku makan dengan itu enak sekali. Jadi aku pengen juri juga mencoba. Kalau ini dadar gulung dimakan dengan sesame itu enak, Chef. Kurang lebih progres dessertku ini udah 70% sih, udah mau selesai. Lagi sebentar aja. Jadi konsep pancakeku ini adalah digulung, cuman di dalamnya ada filling pineapple. Sejauh ini saya belum ada kendala, masih aman aja sih. Waktu tersisa 30 menit, Pak Covid ini memang kelihatan paling tenang ya di belakang. Ternyata memang dia udah 70% selesai. Terbukti juga dari atas bench itu kelihatan udah kondimen-kondimennya udah hampir selesai semua sih. Jadi ini Pak Covid good job banget. Tapi dengan pilihan masakan yang simpel itu, apakah nanti dinilai juri akan kurang effort? Mari kita lihat. Waktu nggak terasa sisa 30 menit. Waduh, aku harus ngejar banget nih. Sambil nunggu si stok aku ini reduce dan flavornya keluar, aku langsung bikin isian raviolinya. Itu aku bikin pakai spinach, ricotta, sama garlic confit. Aku langsung campurin sama ricotta cheese dan cream cheese. Ini aku lagi bikin isian filling ricottanya. Terus habis itu pastanya aku udah selesai, sausnya tinggal aku blend. Sama nanti tinggal finishing aja. Sebelumnya juga aku pernah bikin pasta dari semolina, jadi semoga kali ini bisa jadi pasta yang enak dan juri suka. Teksturnya kok cair banget ya? Aku lupa banget ternyata aku belum peras spinachnya. Aku lupa walaupun aku tumis, itu tetap kandungan airnya tuh banyak, jadi kacau nih. Kenapa sih ada aja selalu kurang ini, kurang itu. Tetap endam loh, Akila. Rencana awalnya tepung chickpea-nya itu aku akan jadikan karbo seperti puree. Tapi di saat masak, semakin saya masak kok semakin mengeset. Saya panik juga, mau tak ganti, tapi tak ganti apa? Kalau nggak diganti tuh aku harus ngapain? Ya pasrah ujung-ujungnya. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit ya. Yes, sir.